Ya baik Mirsa, Anda kembali lagi di Info Update. Jadi tempat kita terpotong perbincangan kita bersama Pak Adar Hakim dari Ombudsman Perwakilan NTB. Pak Adar, kalau seperti yang saya katakan tadi bahwa bagaimana kemudian pantauan dari Ombudsman terkait dengan kinerja yang sudah atau layanan yang kemudian diberikan oleh LTSP sendiri. Kalau kemudian Ombudsman sering memberikan raport merah, raport hijau atau raport kuning. Zona. Ya, zona. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan sebuah ide besarnya ya. LTSP dan lain-lain ini kan sebenarnya bagian dari sebuah ide besar yang namanya reformasi birokrasi. Mas. Nah, dalam reformasi birokrasi itu ada grand design-nya ya. Kalau nggak salah ada 6 grand design-nya itu. Itu salah satunya itu adalah perbaikan pelayanan publik. Ya. Nah, gitu ya. Perbaikan pelayanan publik. Nah, kemudian untuk mendorong tingkat keseriusan ini, maka lahirlah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, kemudian peraturan pelaksananya tentang pelayanan publik. Lalu kemudian untuk menjaga agar berjalan on the track gitu ya, kemudian lahirlah peraturan Presiden ya nomor 81 tahun 2010 tentang reformasi birokrasi itu. Nah, untuk salah satu acuan apakah reformasi birokrasi itu berjalan ke perbaikan pelayanan publik, salah satunya yang ditentukan, yang dituangkan secara jelas dalam, salah satunya misalnya dalam peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 ya, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 25 tentang pelayanan publik tahun 2009, itu adalah memang dipermudahnya semua bentuk layanan dalam bentuk pelayanan terpadu. Ya. Apakah dia itu satu pintu atau satu atap. Kalau satu pintu dan satu atap dijadikan satu, itu biasanya pelayanan terpadu. Nah, ide besar itulah kemudian yang menjadi acuan saudara-saudara kita di NTB, kemudian mendorong LTSP dalam penanganan tenaga kerja. Kenapa? Salah satunya harus diakui karena NTB ini adalah kantong ya, kantong tenaga kerja. Kita kan tahu nih. Kedua kita setelah Jawa Tengah. TKI kita kan kedua bisa dikalahkan oleh Jawa Tengah. Jawa Barat ya, Jawa Barat kalau nggak salah. Nah, artinya apa? Memang benar, layak, memang betul bahwa harus dibuat pelayanan terpadu ini. Kita tahu bagaimana persoalan-persoalan tentang TKI ya, sehingga munculnya berbagai persoalan antara lain TKI yang kemudian ilegal dan lain itu, saya kira bermula dari kenapa pelayanan yang memang harus diperbaiki. Kita tahu, kita tanya TKI kenapa nggak lewat resmi, berbelit-belit, mahal, ribet dan lain-lain. Saya kira kalau sebelum jawabannya adalah layanan terpadu ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pertanyaan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan, seperti apa usia 6 tahun ini, kan gitu kan? Nah, ini yang harus kita dorong bersama saya kira ya. Kami punya catatan, misalnya begini. Tahun 2013 lalu kami melakukan penelitian tingkat kepatuhan SKPD, kantor badan, terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kami memiliki standar yang menggunakan metodologi yang memang bisa kami pertanggungjawabkan untuk melihat apakah memang masuk dalam tingkat kepatuhan yang prima, yang bagus, paripurna. Kami membaginya dalam 3 zona. Zona merah yang memang kepatuhannya sangat rendah, kemudian zona kuning yang kepatuhannya level medium menengah, kemudian yang kepatuhannya bagus itu hijau. Nah, LTSP kantor kita ini yang kita tercinta ini, apa boleh buat dia pada saat itu kami teliti masuk dalam zona merah. Zona merah artinya apa? Acuannya apa? Acuannya berdasarkan ketentuan komponen standar pelayanan publik berdasarkan pasal 21 Undang-Undang 25, itu kan ada 14 komponen. Salah satu di antaranya Bang, di LTSP kenapa kemudian dia sampai mendapatkan zona merah itu sendiri? Iya, kita lihat misalnya salah satunya di sana adalah itu tadi yang dikatakan oleh saudara kita, tidak ada des pengaduan. Kemudian standar pelayanan yang mengatakan ini kalau ngurus izin tertentu atau syarat tertentu itu tarifnya berapa, jangka waktunya berapa, gitu. Berapa lama maksudnya? Dan itu masih lemah. Itu yang kami lihat waktu itu memang belum gitu ya, sehingga ketika kami expose, kemudian kami membuka dialog dengan antara salah satunya dengan Gubernur NTB. Saya sampaikan kepada Gubernur bahwa ya suka atau tidak ketaatan itu, kepatuhan kepada undang-undang harus tinggi. Karena apa? Itu undang-undang, ya undang-undang.
itu tadi yang kenapa saya buka statement saya dengan grand design, reformasi birokrasi adalah perbaikan pelayanan publik. Kita bisa bayangkan ya, artinya apa? Kalau sebagai kantong TKI ini, pelayanan kepada TKI itu tidak maksimal, saya kira kita hanya ingin seperti menyusun bata, itu persoalan-persoalan yang akan terus terjadi gitu lah. Itu yang saya kira semakin hari semakin menumpuk karena itu tadi, sementara di internal kita di provinsi ini juga belum mampu memberikan alternatif lain selain menjadi TKI. TKI suka atau tidak, mau atau tidak, masih diakui sebagai favorit, gitu ya. Terutama saudara-saudara kita yang menetap di wilayah-wilayah yang kering, ya, yang tandus, yang tingkat pelosok, tingkat ekonominya tidak memberikan banyak pilihan, gitu ya. Saya kira TKI lah menjadi pilihan alternatif yang menurut mereka terbaik. Nah, tidak ada pilihan lain. Harus memperbaiki pelayanannya. Nah, kalau kemudian pemerintah ini membentuk konsep yang namanya LTSP, ya itu harus diperbaiki, harus diperbaiki. Ya itu tadi saya katakan, ini undang-undang gitu ya. Kalau ke depannya, kalau tadi usianya 6 tahun masih sampai pada tataran seperti ini, ya memang banyak harus kita benahi. Saya bicara dengan saudara-saudara saya yang ada di LTSP misalnya, salah satu saya kira memang soal keseriusan ya. Keseriusan saya hanya harus mengkritik dinas tenaga kerja ya, dan tenaga trans dalam mendesain sebuah konsep kerja di sana ya, termasuk pembiayaan. Itu kemudian ke level lebih atas lagi saya kira pemerintah provinsi dalam mengagendakan yang namanya politik anggarannya. Kalau memang mau membentuk LTSP, ya harus diikuti tadi yang politik anggaran yang seharusnya memang bisa mensupport begitu. Kenapa saya katakan demikian? Saya kira kalau kita warga NTB, kita pasti sadar bahwa ini kantong TKI. Ini harus di-clearkan. Statement-statement politik harus benar-benar sesuai antara rencana, agenda, kemudian dengan eksekusi dalam tingkat keuangan. Ya. Katanya juga memang salah satu menjadi kurang efektifnya kinerja daripada LTSP itu karena tidak didukung dengan sumber daya manusia dari PNS, nah katakan pegawai negeri sipil, sehingga memang pelayanan di sana masih kurang maksimal begitu. Saya kira yang namanya kantor layanan terpadu itu kan gabungan dari berbagai instansi kantor badan ya. Sejauh ini yang saya lihat mungkin dalam konteks sistem kerja yang memang harus diperbaiki, saya kira mekanisme kerja ya. Kita lihat kantor LTSP sekarang kan bangunan yang menurut saya sebenarnya kurang layak ya untuk diposisikan sebagai sebuah kantor ya. Bagaimana ugal-ugalan, bagaimana orang saudara-saudara kita yang datang dari pelosok ke sana ingin meminta layanan merasa nyaman ya. Ini juga persoalan saya kira. Lalu kemudian ketika saya tanya kepada kawan-kawan di sana, misalnya Pak Jainal, anggarannya berapa nih? Menyebut angka yang kadang-kadang saya kaget. Kemudian Pak Jainal mempertaginya, oh ya, tapi tahun ini ada peningkatan. Kemudian saya tanya berapa? Disebutkan satu jumlah, saya bilang jumlah itu pun masih nggak fair. Bandingkan saja dengan bagaimana namanya anggaran dana yang dibawa oleh saudara-saudara TKI kita dari luar ya, negeri itu ke Indonesia begitu banyak. Saya kira kalau kita masih menelurkan kebijakan pengiriman TKI, saya kira kita juga harus fair memperbaiki itu. Ini dua mata uang yang memang nggak bisa dipisah-pisah. Saya ingin Pak Jude, kalau tadi sudah banyak diuraikan bagaimana kemudian kinerja daripada LTSP itu sendiri. Katanya dari pemerintah provinsi juga menganggarkan 1 miliar untuk perbaikan gedung LTSP sendiri untuk mendukung kemudian bagaimana kinerjanya agar lebih baik. Apakah nanti ini akan dapat menunggu juga sebenarnya? Apakah memang atau sebenarnya kinerja yang sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi ketimbang kita harus di samping kita harus didukung oleh gedung yang atau fasilitas yang menyediakan gitu. Ya, saya kira dua-duanya ya. Dua-duanya. Satu persoalan tempat, karena ini memang berpengaruh pada kenyamanan. Bukan hanya penerima layanan, tapi pemberi layanan ini juga harus nyaman dengan kondisi yang ada hari ini. Nah, soal kapasitas dan sumber daya, itu juga memang menjadi bagian yang harus ditingkatkan. Nah, ketika dua ini menjadi satu kesatuan yang padu, maka boleh dikatakan kita berharap bahwa pelayanan ini menjadi meningkat.
kenapa sekarang ini berkaitan soal tempat tadi? Ada beberapa hal tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sahrul dari BP3 soal ini apa namanya? Misalkan imigrasi itu masih tempatnya terpisah. Masih tepatnya di imigrasi sendiri. Ya, untuk urusan paspor ini masih terpisah. Soal cek kesehatan itu juga masih Medical terpisah. check up-nya. Medical check up. Nah, begitu juga dengan layanan informasi dan sebagainya. Nah, ini masih ada beberapa SKPD yang seharusnya menjadi satu kesatuan di layanan itu, ini masih terpisah karena Artinya sampai 6 tahun sebenarnya kita belum betul-betul satu pintu begitu. Nah, ini mungkin sampai hari ini mungkin belum sempurna menjadi belum 100% menjadi satu pintu itu. Ya, lalu bagaimana kemudian kalau sistem penganggaran 1 miliar ini apakah mampu menjawab daripada bahwa LTSP ini bisa menjadi 100% satu pintu itu sendiri? Saya kira itu akan tergantung dari bagaimana konsepnya nanti, bukan hanya soal tempat kan. Mungkin 1 miliar ini diperuntukkan untuk apa? Apakah perbaikan kapasitas sumber daya ataukah hanya persoalan tempat saja? Nah, itu juga sangat tergantung. Nanti kami akan konfirmasi ke Pak Sahrul nanti. Tapi begini, Pak Junaidi, bila hari kita pernah mencoba untuk mewawancara Pak Zainal sebagai kepala LTSP sendiri, bahwa banyak yang kemudian sarkas atau sarana kesehatan yang kemudian menjadi tempat check up atau medical check up daripada TKI itu yang ternyata ilegal. Sehingga memang ini menjadi catatan bahwa ketika TKI kita di sini lulus medical check up, tetapi setelah di medical check up di Malaysia ternyata mereka tidak lulus, dan ini kemudian berimplikasi terhadap mereka paling tidak harus tetap bertahan di sana karena mereka berhutang untuk pergi ke Malaysia, dan salah satu solusinya adalah mereka harus menjadi ilegal. Ya. Sebetulnya kenapa itu terjadi? Karena memang satu sisi lemahnya pengawasan itu. Nah, harapan kita misalkan kalau LTSP ini betul-betul menjadi satu sarana satu pintu, ya, saya kira itu kan akan bisa mempermudah pengawasan bagi sarana kesehatan itu. Artinya paling tidak peluang untuk kemudian seperti itu. Paling tidak kalau ada 2 atau 3 sarana kesehatan sarkas yang sudah mendapatkan legitimasi atau mendapatkan izin yang resmi dari Kementerian Kesehatan, itu saya kira mudah dipantau. Ini karena memang tempatnya terpencar-pencar. Nah, sehingga memang agak susah dipertanggungjawabkan, susah untuk dilakukan pengawasan. Oke. Saya ingin Pak Sahrul, kalau tadi kita coba perbincangkan anggaran yang kemudian sudah ditetapkan untuk LTSP untuk pembangunan gedung, untuk peningkatan sarana dan prasarana yang ada di sana sekitar 1 miliar. Ini apakah mampu nanti ke depan untuk menjadikan LTSP ini memang betul-betul menjadi 100% bisa menjadi satu pintu, karena seperti dikatakan tadi bahwa masih banyak kemudian perizinan-perizinan yang ternyata masih belum bisa kita urus di LTSP itu sendiri. Nah, saya kira korelasi antara jumlah penempatan yang besar ya, nomor 2 ya, bahkan untuk per kabupaten kita nomor 1 dan Jawa Timur. Dengan penyediaan layanan tempat itu memang sangat kurang kaitannya. 1 miliar saya kira memang tidak ideal. Bagaimana kita menyediakan tempat ya, dalam tanda kutip tempat itu bukan pelayanan. Tapi bagaimana efektif pelayanan tergantung bagaimana sebenarnya orang yang dalam itu memang secara legowo, secara memang benar-benar sadar tapi memang ada di situ sama. Tapi itu yang memang kita harapkan, dan itu memang dari atas itu kita berusaha untuk merangkul. Itu saya bilang tadi kan, imigrasi itu memang dari nota kesepahaman turun ke perjanjian kerjasama itu sebenarnya diharapkan tahun ini sudah memang teruji. Jadi seperti Pak Dini bilang, tidak hanya per orang, tapi seluruhnya itu sistem itu ada di situ. Bila perlu begitu dalam proses itu si TK itu masuk ke dalam, itu paspor juga dilaksanakan penerbitannya di LTSP. Harapan kita seperti itu. Kemudian kita bergerak ke lebih lanjut lagi di sarkas. Memang kenyataannya kita melihat ya agak susah kita memasukkan sarkas ke dalam sistem di LTSP. Karena kan sarkas itu kan tempatnya itu kan berbeda-beda. Dan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu kan memang tempatnya itu kan ini ada 11 di sini, dan tempat itu
berpuncak-puncak. Tapi saya ini kira menjadi satu persoalan kemudian enggak, belum bisa saya dipecahkan. kira begini, untuk mengawali bagaimana itu Sarkas itu ada di sana, saya kira kita penanganan dari TKI yang entry yang cuti. Yang cuti itu kan kita sarankan juga harus punya riwayat kesehatan yang baik. Dan itu kita bisa dimulai di LTSP. Tapi untuk yang reguler saya kira itu kita mesti pembahasan lebih lanjut. Selain LTSP juga Oke, sendiri. ditahan dulu Pak Sarul, karena kita mau bersedia, nanti kita lanjutkan bagaimana perbincangan kita ke depan. Ya baik, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di